Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Fikri. Saya merupakan mahasiswa TRPLC. Kali ini saya mendapat tugas dari mentor, yaitu untuk mempresentasikan web yang saya buat. Jadi mungkin di sini kita bakal sama-sama belajar dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian seperti apa web yang saya buat. Web yang saya buat itu sebenarnya gampang-gampang susah karena saya menggunakan Bootstrap, framework Bootstrap. Jadi mungkin untuk step awalnya, mungkin teman-teman ingin lihat dulu mungkin nih tampilan website saya seperti apa. Mungkin saya kecilkan dulu muka saya. Sebentar. Segini saja kali ya. Oke, sudah cukup. Oke, kita mungkin akan melihat seperti apa tampilan web saya dan saya akan menjelaskannya seperti apa ada elemen yang terdapat di dalamnya. Baik, sebentar. Nah, ini dia untuk tampilan websitenya. Jadi di atas itu kita mempunyai navbar atau navigasi. Di sebelah kiri navbar itu ada logo, lalu di dalam navbar itu ada product gallery, contact us, testimonial. Oh ya, untuk tema website yang saya buat itu merupakan sebuah website yang menjual seluruh peralatan yang diinginkan oleh para wibu. Mungkin seperti yang teman-teman tahu, wibu atau orang yang suka anime itu kan cukup banyak ya, apalagi di negara kita yaitu Indonesia. Jadi mungkin ini juga sebagai ide bisnis saya mungkin ke depannya. Seperti itu. Jadi website saya ini cuma sebagai model saja dulu ya. Mungkin di masa depan mungkin akan lebih, insya Allah lebih bagus lah, kira-kira seperti itu. Jadi namanya itu adalah Razor Figure. Jadi dia itu web yang menjual peralatan seperti barang-barang seperti action figure atau casing atau bantal atau spray atau barang-barang lainnya lah yang mungkin diminati oleh para penggemar anime atau para penggemar budaya-budaya Jepang gitu. Pokoknya lebih ke arah barang sih, seperti ke arah action figure. Kayak action figure kan biasanya orang tuh suka mengoleksi action figure gitu. Jadi lebih berbasis online gitu websitenya, kayak jual beli, mungkin contoh aplikasi itu Shopee gitu. Nah seperti ini. Lalu setelah navigasi, di sini kita ada Jumbotron atau Hero. Di sini ada nama perusahaan yaitu Razor Figure, lalu ada deskripsi singkat dan moto. Itu kami menjual semua action figure dari seluruh anime, lengkap, murah dan ramah gitu teman-teman. Lengkap di sini itu lengkap dari barang gitu, mulai sini dari segi harga, dan ramah ini dari segi penggunaan webnya itu. Lalu di sini juga dijelaskan menjual berbagai perlengkapan wibu sejati lainnya seperti bantal, guling dan lain-lain. Jadi bukan hanya menjual action figure tapi juga menjual yang lainnya teman-teman. Lalu di dalam bagian section judul kali ini kita juga mempunyai, selain punya teks di sini kita juga punya gambar. Mungkin teman-teman tahu ini siapa? Ini adalah Gear 5 Luffy dari anime One Piece. Lalu di sini ada button untuk beli. Jadi ketika kita menekan beli, itu tuh akan masuk ke tempat menjualnya gitu. Jadi ini cuma tampilan awalnya doang. Itu ya teman-teman. Nah, tombol navigasi ini juga tekan juga itu akan ada interaksinya, akan nge-scroll sendiri. Contohnya ketika kita menekan pada galeri, dia akan pergi ke galeri, kita tekan kontak us, dia akan menekan kontak us. Lalu ketika ke testimonial, dia bakal pergi ke halaman utama. Ini mungkin saya belum ganti ya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini untuk pembatasan antar section saya di sini hanya menggunakan HR saja. Sebenarnya bagus menggunakan background yang berbeda, atau misalnya gambarnya kita memberikan backgroundnya itu gambar gitu. Cuman ya gitu, karena saya sudah mencoba-coba, sebenarnya bisa saja saya mencari gambar tersendiri yang cocok pixelnya, ukuran gambarnya itu sesuai dengan backgroundnya. Tapi ya saya pengen membuat polosan saja dulu karena ini sebagai modeling, dan saya juga masih belajar Bootstrap sih teman-teman gitu. Di sini ada product gallery. Product gallery itu akan menampilkan barang-barang apa saja yang akan kita jual. Di sini memang saya tidak membuat tombol untuk beli ya, karena saya hanya ingin menampilkan contoh barang saja. Jadi
para penggunanya itu pengguna web ini kalau mau membeli atau kegiatan jual belinya itu di web yang lain gitu, atau ketika menekan tombol ini nih akan diarahkan ke pada web yang lain gitu. Ini cuma pengenalannya saja. Di sini akan ada beberapa produk yang bakal kita jual dari perusahaan Razor Figure gitu. Di sini ada casing, ada action figure, di sini ada bantal Naruto. Lalu lanjut ke bagian bawah, kita punya kontak us. Untuk kontak us sendiri di sini saya menggunakan form ya teman-teman. Di sini ada nama. Misalnya jika ingin teman-teman mengontak saya melalui web ini, teman-teman cukup menuliskan namanya, misalnya Muhammad Afandi Fikri, isi, lalu emailnya apa, lalu misalnya ada ingin kayak kerjasama bisnis gitu, kerjasama bisnis. Nah itu, lalu send message. Nah nanti ketika teman-teman menekan send message ini, dia akan pergi ke email saya nantinya. Dan disitu mungkin kita bakal bahas lebih lanjut tentang message yang teman-teman kirimkan seperti itu ya. Jadi kontak ini intinya ada sectionnya sih, ini menggunakan form ya. Lalu lanjut di sini ada footer, ini bagian bawah. Sebenarnya banyak di sini teman-teman, isinya kayak bisa jadi isi sponsor atau navigasi bagian footer atau yang lainnya lah, pokoknya bisa ini sebenarnya. Cuman saya bikinnya secara ringkas saja tentang kami. Website ini untuk kegiatan jual beli sebuah barang untuk ibu dan penggemar anime. Ya teman-teman, mungkin ini saja mungkin tampilan website saya ya. Kita lanjut di mungkin saya akan menjelaskan di bagian codingan ya untuk lebih lanjut. Mungkin sebelum masuk ke codingan nih, ada teman-teman yang nanya, ini menggunakan apa sih? Kayak gimana sih bikinnya? Langkah-langkahnya kayak apa sih? Gitu kan. Nah, di sini saya itu menggunakan Bootstrap. Jadi Bootstrap ini kalau secara kasar penggunaannya itu hanya tinggal copy paste seperti itu teman-teman. Jadi mungkin saya demokan atau saya tunjukkan dulu caranya untuk menggunakan Bootstrap. Ini Ctrl Shift N aja dulu ya. Kita buka folder kosong, mungkin bisa folder bentar. Tapi kalau kali C di sini. Nah di sini misalnya kita Ctrl A. Oh ini salah satu proyek mini proyek sebelumnya. Kita hapus dulu. Oke. Soalnya ini kita tidak punya apa-apa nih. Kita baru mulai menggunakan Bootstrap. Nah di Chrome teman-teman sendiri, teman-teman bisa mencari Bootstrap seperti ini. Bootstrap mobile. Bootstrap seperti ini. Nah ini. Aduh kenapa dia? Historialnya Bootstrap. Saja. Nah pilih yang atas ini. Lalu teman-teman pergi yang ke sini nih, yang read the docs gitu. Baca dokumen. Nah di sini teman-teman sudah bisa menggunakan Bootstrap. Caranya seperti apa? Teman-teman di introduction, teman-teman nge-scroll ke bagian bawah. Nah ini yang ada include Bootstrap CSS dan JS. Nah di sini teman-teman cukup salin saja. Lalu kembali ke Visual Studio Code-nya. Oke, lalu tinggal dipasang saja ini. Nah, jadi dia itu sudah bisa menggunakan Bootstrap ini, si Visual Studio Code-nya, karena kita menggunakan CDN. Ini berdasarkan link dan script ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Oh, sudah bisa ini sebenarnya. Dari mana saya tahu sudah bisa, kita cobakan ya. Nah, untuk kita bilang tadi kan penggunaan Bootstrap-nya cukup copy paste saja ya. Nah, ini sudah disediakan gitu teman-teman. Apa yang ingin teman-teman gunakan, misalnya card ini udah ada template-nya gitu. Jadi cuma tinggal pilih template, copy, lalu kita pastikan di Visual Studio Code kita. Nah ini nih, misalnya bentukan cardnya seperti ini, sudah kita copy saja, kita kembali ke codingan kita. Nah ini paste. Nah itu. Nah ini dia sudah bisa kita menggunakan Bootstrap. Namun kekurangan Bootstrap adalah dia itu tidak bisa bukan tidak bisa, cuman lebih rumit untuk dikustomisasi. Jadi masih lebih enak menggunakan Tailwind ya. Seperti itu. Jadi
setiap elemen apapun yang teman-teman ingin gunakan itu tinggal dicari aja tuh di Bootstrap tadi. Nah, untuk penggunanya juga sama. Untuk kustomisasinya itu sangat-sangat mirip dengan CSS yang vanilla atau yang biasa. Itu ya, gitu ya. Untuk mungkin cara menyambungkan Bootstrap ke Visual Studio Code teman-teman. Oke, lanjut kita ke codingan kita. Dari awal saya akan menjelaskannya setelah teman-teman membuatnya ya. Maaf. Oke, di sini dari awal dari line 1 seperti biasa dokumen tipe HTML, HTML language English. Seperti biasa ya, udah biasa. Nah, di sini link huruf ini adalah si bootstrap-nya agar kita bisa mengumpulkan ke bootstrap, dan satu lagi ada di bawah biasanya. Yang ini yang script src ini teman-teman. Dia dua buah link, satu script gitu. Agar kita bisa menggunakan bootstrap. Dan bootstrap ini kita itu lebih disarankan atau lebih prefer itu menggunakan link CDN untuk penggunakannya. Lalu lanjut kita masuk ke body. Nah, ini dia nav ini saya ambil dari bootstrap yang ini bagian mana ya, navigasi. Nih kita tinggal search aja ini. Nah, ini dia. Jadi di sini sudah ada bentuk-bentukan nav teman-teman. Nah, udah ada bentuk-bentukan nav. Ada. Kalau teman-teman tinggal pilih aja yang mana teman-teman mau seperti itu. Misalnya pengen yang ini, tinggal disalin kode-kodenya, ditempelin di Visual Studio Code-nya. Nah, gitu. Misalnya tidak pengen nih menggunakan ini, ya udah tinggal dihapus aja nih. Ya elemen yang teman-teman tidak ingin gunakan. Saya itu di sini menggunakan yang ini sih, yang ini. Tapi saya menghapus-hapusnya. Lalu nah, misalnya di sini nih. Nav ini nih. Tadi saya sebenarnya benar-benar mirip nih sama yang ini. Cuman saya kustomisasi sendiri gitu. Navbarnya seperti apa. Oke, lanjut. Kita teman-teman melihat logo yang ini ya. Sebentar. Nah, ini logo yang ini. Mungkin teman-teman bingung yang mana itu. Nah, ini dia. Yang ini di image search logo PNG. Sebenarnya penggunaannya itu masih sama seperti apa ya? Seperti CSS, cukup mirip, juga ingin di styling. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Lalu ini sudah ada logo. Nah, ini saya menjelaskan yang ini lagi. Lalu itu tuh mungkin itu dulu ya. Kita nempel-nempelkan dulu ya. Laundry. Yang ini untuk apa? Yang bagian navbar yang ini letaknya itu di sebelah sini nih. Yang ini. Nih, dari div itu sampai div yang ini. Nah, sampai sini kan teman-teman. Itu dia. Nah, barang itu. Saya menggunakan UL dan unordered list dan menggunakan list untuk mengurutkannya gitu. Lalu saya juga menggunakan ahref. Oleh karena itu, ketika tombol ini saya tekan, nah dia bakal berpindah ke section yang kita maksud. Itu dia. Bagaimana caranya? Mungkin saya akan menjelaskan secara spesifik di sini. Tapi mungkin tuh enaknya di akhir aja sih. Jadi teman-teman nggak terlalu bingung. Nah, jadi pertama-tama itu kan dari navbar dulu ya saya jelaskan. Saya punya nav class ini. Nav class. Lalu di dalam nav class saya membungkusnya itu menggunakan div. Nah, div ini saya isi dengan ini ya. Bentar. Nah, di sini saya isi sama kontainer. Nah, fungsi kontainernya apa? Fungsi kontainer itu adalah agar dia ada jarak nih dari ujung sini, ini ya, ke ujung sini, di sini ada jarak. Jadi dia lebih ke tengah sedikit gitu. Nah, lalu kenapa sih itu Kak bisa hitam backgroundnya? Nah, di situ saya menggunakan ini back dark, nah gitu, navbar dark. Nah, ini fungsinya ini background dark dan navbar dark ini adalah untuk menghitamkan. Nah, untuk color di boosting apa
Bootstrap tersendiri itu ada nama-namanya khusus. Jadi itu sangat perlu diperhatikan ya teman-teman untuk melihat link bootstrapnya. Nih contohnya color masih color. Nah di sini. Jadi warnanya itu khusus gitu teman-teman. Nah ini contohnya untuk abu-abu itu secondary, untuk hitam itu dark, untuk putih itu light, untuk merah itu danger, untuk kuning itu warning gitu. Jadi backgroundnya saya kasih dark, lalu lanjut ke codingan, lalu sticky top. Nah sticky top ini fungsinya apa sih kak? Fungsinya itu agar si navbar ini tidak ke scroll, jadi agar tidak scroll ya. Jadi ketika teman-teman nge-scroll nih dari atas nih ke bawah, nah dia tetap di atas, posisinya tetap mengikuti layar atau viewport. Dia itu ada dua, yang pertama ada sticky, yang kedua ada fixed. Nah yang sticky ini dia itu akan selalu menempel pada layar. Jadi ketika teman-teman nge-scroll sampai bawah, sampai ujung nih, misalnya masih ada ini ke bawah lagi, dan dia bakal tetap ada di atas karena dia menempel pada layar. Nah, berbeda kalau yang si fixed. Nah, fixed itu dia itu menempel pada elemen induknya. Jadi ketika di scroll dia masih bisa hilang gitu seperti ini. Nah, ada tuh kelihatan gambar Naruto seperti itu ya. Sticky top. Jadi agar dia itu mulai melengket di atas. Lanjut. Di sini gambarnya saya kasih widthnya 75 saja ya. Widthnya logo tadi. Lalu lanjut di sini ada button class. Nah, ini apa sih kak yang button ini? Button ini fungsinya itu ketika kita meresponsifnya. Jadi ketika ini digunakan di mobile atau di HP gitu, ini. Nah, 3D dia itu bakal berbentuk ini pada galeri kontak us testimonial. Tapi ketika dikecilkan, nah akan muncul hamburger menu di sini. Nah, gitu. Jadi ketika dikecilkan, nah bisa berinteraksi. Kita bisa ke testimonial, bisa ke kontak us, bisa ke border galeri, testimonial lagi, gitu. Jadi ada interaksinya. Itu ya teman-teman. Itu fungsi dari button tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, itu saja. Lalu di sini dalam div yang konten tadi, saya membungkusnya menggunakan div class lagi agar si ininya itu si UL tadi itu sebaris dia gitu. Di sini di UL kelasnya saya memberikan MS auto, lalu MS ini apa? Margin star auto. Jadi dia itu kalau misalnya margin itu ada 4. Ada top, start, bottom, end. Start itu ke kanan. Jadi ketika kita memberikan MS, maka dia itu akan lebih condong ke arah kanan. Nah, itu ya teman-teman. Lalu di MB ini adalah margin bottom. Jadi jarak dia dengan elemen bawah itu adalah 2. Ini ke bawah itu 2. Lalu MBLG0 itu ketika dia kita responsifkan ketika di layar large dia itu akan 0. Lalu gapnya 5. Gap ini adalah jarak antar ini nih, antar produk dan galeri itu namanya gap. Nah, antar ini kontak dan testimonial itu namanya gap. Jadi jarak ini namanya itu gap. Dan di bootstrap sendiri teman-teman jaraknya itu mentok-mentok cuma sampai 5. Jika ingin lebih dari 5 itu kita harus styling tersendiri menggunakan CSS itu. Oke, lanjut. Di sini kita mungkin sudah cukup ya. Nanti saya jelaskan ya kenapa itu bisa berinteraksi itu. Mungkin di sini kita bisa lanjut ke bagian jumbotron. Di sini saya menggunakan itu sih jumbotron gitu. Mungkin saya tutorialkan dulu ya menggunakan jumbotron seperti apa. Nah di sini kita cuma tinggal search aja jumbotron gitu. Jumbotron. Nah misalnya nih, nggak nemu katanya. Ya udah kita pakai versi 4. Nah gini. Kita cari lagi di sini jumbotron gitu. Bingung lagi ya teman-teman. Pokoknya di sini tinggal dicari aja jumbotron yang mana. Nah, saya coba cari. Nah, itu jumbotron. Cukup mulai ya.
Nah ini saya menggunakan template yang ini saja, cuma saya styling sendiri lagi. Nih, tinggal disalin, di copy deh, di copy, di paste itu. Nah, cukup simpel ya, cuman copy paste, tidak perlu menulis hal yang ribet gitu. Oke, lanjut. Sini mungkin enaknya seperti ini saja. Nah, ini saya sebelah kanan kan. Ini kayak ALTZ. Nah, kelihatan semuanya. Waduh, dapat sini. Kenapa sih tadi gambarnya ke bawah? Karena kita tadi meresponsifkan ya teman-teman. Nah di sini saya masuk ke jemput raw. Raw ini fungsinya ketika saya ingin sebenarnya untuk responsif sih. Jadi raw ini ibaratnya kalau di CSS dicariin itu sama dengan grid gitu. Oke, teman-teman paham lah mungkin ya grid seperti apa penggunanya. Lalu saya beri mirip-mirip display flash gitu. Lalu saya beri align item center agar ininya itu ke tengah. Bentar, ini kelihatan ininya itu ke tengah sini. Lalu di sini saya lanjut mengkontainernya agar ada jarak ininya biar dia lebih bagus sih. Lalu MX Auto biar dia lebih ke tengah lagi gitu. Kalau nggak pakai MX Auto nih kurang ke tengah dia. No, segini doang. Tapi kalau kita pakai MX Auto, no, ke tengah dia gitu. Oke. ID, kalau untuk ID ini nanti mungkin di akhir saya bakal menjelaskan ya. Oke, lanjut. Di sini saya ada div class, saya membungkus untuk tulisan-tulisan ini dengan div class. Saya menggunakan padding 5, kolomnya 12 dan colors-nya 6. Ini dua ini digunakan untuk yang responsif teman-teman. Gitu. Ini digunakan untuk responsif aja sih. Lalu saya punya H1, jadi yang reserve figur ini adalah H1. Saya menebalkan ya harusnya ini. Oh, mana menebalkan? Terus saya ada di P, saya punya P paragraf, saya memberikan font base bold aja sini. Nah, lalu kenapa warna ini bisa berbeda nih kak, kenapa ini warnanya beda kak gitu. Jadi saya menggunakan span teman-teman. Jadi span ini kayak untuk memisahkan gitu, atau bisa kita ubah-ubah sendiri kata yang kita beri span. Nah kita bisa beri warna atau mau kita gradienkan atau mau kita apakan gitu, kayak inline gitu. Inline atau blok ya, saya juga lupa, maaf jika saya salah karena saya juga masih belajar. Nah gitu. Jadi di span itu saya memberikan teks primary. Primary itu warna apa sih, biru biru ya, atau ungu, nggak tahu gitu saya, nggak tahu, ungu kayaknya seperti itu. Lalu juga saya kasih P lagi. Lalu di sini untuk button saya menggunakan A class button, jadi saya memilih buttonnya seperti itu ya. Sama juga button kalau mau diwarnai cuma kayak BTN min primary gitu, seperti itu doang teman-teman. Lalu jika ingin mengisi tulisan dalamnya saya menggunakan, tadi kan saya menggunakan A bukan menggunakan button ya. Nah, tinggal ditulis di dalam A seperti apa. Oke, lanjut. Jadi masih dalam bagian bungkusnya si jembutron, saya itu meletakkan image di dalamnya, tapi saya div lagi agar dia itu bisa di responsif gitu, menggunakan call 12 dan column ledge 6. Saya menggunakan image search Luffy JPEG dan class image width. Nah jika ingin meresponsifkan gambar di Bootstrap itu menggunakan ini image main width gitu. Oke, kita lanjut ke bagian produk galeri. Nah mungkin garisnya itu pakai apa sih kak? Nah di sini saya itu menggunakan HR. Nah ini, tapi saya styling juga agar dia lebih besar, jadi kelihatan lebih gitu. Itu teman-teman, doakan saja ya skill saya berkembang sehingga saya bisa membuatnya jadi lebih bagus lagi. Lalu di produk galeri ini dia. Sini saya membungkus seluruh produk galeri ini dengan di flash DCP content center agar seluruh ini tuh ke tengah gitu. Dia ke tengah. Lalu saya bungkus lagi dengan div baru agar
lebarnya widthnya itu 50 kecil. Nah kalau nggak pakai 50 ini dia tuh bakal gede, terus gede banget, tapi kayak muat satu halaman gitu, jelek lah pokoknya. Jadi saya menyarankan pakai width. Bentar, kayaknya baterai saya habis. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Kalau gunakan ini nih, ukurannya sangat besar. Lalu lanjut. Nah untuk menggunakan slide ini, nah ini nih Kak, ini pakai yang mana? Ini namanya itu pakai, balik dulu ini ke versi 5 ya Kak. Ini pakai apa Kak? Itu namanya pakai, nah itu pakai apa sih Kak? Itu namanya itu pakai Cmedia Cloud di sini nih carousel. Jadi untuk nge-slide tadi itu menggunakan carousel ya teman-teman. Ini sudah banyak template-nya, teman-teman cuma tinggal copy paste saja gitu. Jadi saya menggunakan carousel untuk urusan slide ini. Saya cuma tinggal kustomisasi saja, mungkin di bagian tombol previous dan tombol next-nya saya hitamkan seperti itu saja sih. Lalu gambarnya itu kan udah ada template tuh. Nah dalam template sudah ada image search, jadi cuma tinggal masukin gambar lalu ya udah ini saya styling, atur ukuran, lalu tapi tak lupa sebelum itu saya kasih ini di display content center agar dia ke tengah seperti itu. Lalu lanjut, nah ini button yang ini nih teman-teman, itu tuh yang ini, yang previous dan yang next. Ini ini buttonnya ini yang semuanya ini nih, codingan sebanyak ini nih, itu buttonnya itu ya teman-teman. Nanti tombol sebanyak ini nih fungsinya untuk yang previous dan next ini aja. Lalu lanjut ke bagian kontak us, saya itu menggunakan cuman ya tinggal menggunakan sih input label input sih, form menggunakan form. Nah ini jadi ya ini sebenarnya saya bungkus dulu kontainer agar dia kesini, terus saya kasih bungkus lagi row USB content center agar dia bisa agar dia bisa diresponsifkan. Nah di sini saya kasih lagi core MD8 agar diresponsifkan. Lalu H2 kontak as gitu. Jadi bisa ini kontak as ini. Lalu di sini saya ada formnya, itu tuh yang ini nih. Semua ini form namanya. Di sini saya bungkus per masing-masing formnya itu dengan div agar ada jarak sih untuk ngasih margin bottom doang. Jadi ketika menggunakan label untuk nama, kelasnya itu form label. Ini di bawahnya itu ada input tipe text. Nah ini kasih placeholdernya your name. Nah, jadi ini teman-teman bisa mengisi nama teman-teman di sini. Begitu juga dengan email, sama ya konsepnya itu email. Bedanya input tipenya itu email. Lalu untuk yang ini yang gede ini namanya itu for text area gitu, tipenya itu text area gitu, teman-teman. Doang sih bedanya, biasanya sama saja. Lalu saya kasih button tipe submit. Tadi kan saya hanya menggunakan A ya untuk yang di atas, yang di bawah ini saya menggunakan button seperti itu. Button ini dia. Ini caranya ke tengah. Kenapa bisa ke tengah? Nah karena di sini tuh saya itu kasih ini center sambilnya ada justify content gitu. Nah, lanjut ke bagian footer. Nah untuk bagian footer itu mirip-mirip navbar sih sebenarnya ya. Kenapa bisa hitam? Karena saya bikin div kan, nah itu saya kasih BG dark gitu, lalu tulisan dalamnya nggak dikasih P doang gitu. Nih bisa lihat ini doang nih footer. Nah di sini nih itu doang. Ini kita kalau divnya banyak pun ya dah. Nah ini boros ya teman-teman, divnya kebanyakan.
Ya mungkin itu saja sih presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Ya maaf jika mungkin banyak kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.